Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anakku semuanya. Di video kali ini kita akan belajar masih bersama dengan Pak Ahmad, belajar mata pelajaran fikih dengan bab adzan dan iqamah. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti diberikan kefahaman dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi lafal jawaban adzan, lafal jawaban iqamah, serta doa sesudah adzan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian adzan, apa itu pengertian adzan, apa itu pengertian iqamah, orang yang mengumandangkan adzan disebut apa, orang yang mendengar adzan disebut apa, kemudian lafal adzan bagaimana, lafal iqamah bagaimana, kalian sudah mempelajari dan kalian sudah bisa semua. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lafal jawaban adzan dan lafal jawaban iqamah serta doa sesudah adzan. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi lafal menjawab adzan dan iqamah dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi doa setelah adzan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, kalian nanti diharapkan dapat melafalkan jawaban adzan dan iqamah serta doa setelah adzan dengan urut dan benar. Baik anak-anakku semuanya, untuk pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama nanti kita membahas masalah lafal jawaban adzan. Yang kedua, anjuran menjawab adzan. Yang ketiga, ada keutamaan menjawab adzan. Yang keempat, lafal jawaban iqamah serta nomor 5, doa sesudah adzan. Baik anak-anakku semuanya, lihat di sini ya. Di sini ada lafal adzan dan jawabannya. Kemarin kita membahas tentang lafal adzan, sekarang kita membahas masalah jawaban adzan. Aslinya anak-anakku semuanya, lafal adzan dan jawaban adzan itu tidak jauh berbeda. Semuanya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seorang mustami atau pendengar itu menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, tapi ketika di lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kita sebagai pendengar menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu yang membedakan antara lafal adzan dan jawaban adzan. Jadi, ketika kalian mendengar seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian anak-anakku semuanya, ketika kalian mendengar adzan subuh dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka kita akan menjawab dengan kalimat shadaqta wa barorta. Inilah yang membedakan antara lafal adzan dan jawaban adzan. Oke anak-anakku, kita lanjut kepada hukum menjawab adzan. Ada sebuah hadis anak-anakku, tidak hanya menjawab adzan saja, adzan juga ada sebuah anjurannya ketika untuk menjawab. Sebagaimana ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhiru idza tola al-fajru wa kana yastami'ul adzana fa in sami'a adzanan amsaka wa illa aghara fa sami'a rajulan yaqulu Allahu akbar Allahu
Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal fajri. Inilah anjuran untuk menjawab adzan. Rasulullah pernah hendak menyerang suatu daerah. Ketika terbit fajar, beliau menunggu suara adzan. Jika beliau mendengar suara adzan, maka beliau menahan diri. Namun jika beliau tidak mendengar, maka beliau menyerang. Lalu beliau pun mendengar seorang laki-laki berkata atau mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alal fitrah. Inilah yang menjadi anjuran kita untuk menjawab adzan. Jadi untuk menjawab adzan tidak hanya sekadar menjawab, tapi ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anakku, lanjut untuk hadis yang kedua. Kalian bisa lihat di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalal muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, min qalbihi dakhalal jannah." Artinya, jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kalian menjawab Allahu akbar, Allahu akbar hingga akhir adzan. Dia ucapkan itu dari hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Inilah anak-anakku semuanya, ketika kalian menjawab adzan ada dasarnya. Jadi tidak hanya sekedar menjawab, tapi ada anjuran dalam menjawab adzan. Kemudian anak-anakku, di samping kalian menjawab adzan, ini ada 4 keutamaan menjawab adzan. Coba dilihat di sini. Yang nomor 1, menjadi saksi kebaikan. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu artinya tidaklah suara adzan yang keras dari yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarkan, melainkan itu semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini yang menjadi keutamaan anak-anakku semuanya yang nomor 1. Yang nomor 2 anak-anakku, keutamaan orang menjawab adzan yaitu menjawab adzan karena keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Jadi anak-anakku semuanya kalau ingin masuk surga, ketika ada adzan, ayo dijawab semua. Apa ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kalian juga menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kalau ada adzan, ayo kita jawab. Keutamaan yang ketiga yaitu diampuni dosa. Kita tidak lepas dari dosa anak-anakku. Jadi kalau ada adzan, ayo cepat-cepat kita jawab. Semoga dengan kita menjawab adzan, Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim, barang siapa yang ketika mendengar adzan, dia mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu keutamaan yang ketiga anak-anakku. Untuk keutamaan yang keempat, orang yang menjawab adzan, ada keutamaan yang nomor 4 adalah siapa yang menjawab adzan lalu membaca sholawat, maka Allah akan beri sholawat baginya 10 kali. Ada hadis juga loh ya. Ada yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila kalian mendengar muadzin, jawablah adzannya. Kemudian bacalah sholawat untukku, karena orang yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat untuknya 10 kali. Nah itulah anak-anakku semuanya,
ketika kita menjawab adzan itu ada 4 keutamaan. Jadi tidak sekedar menjawab saja. Itu dari lafal jawaban adzan. Kemudian anak-anakku coba kita lihat lafal bacaan iqamah dan jawaban iqamah. Kemudian apa yang kita ketahui, apa yang harus kita ketahui? Bacaan iqamah itu sama dengan adzan, ya seperti yang pelajari kita kemarin. Nah, sedangkan lafal jawaban iqamah juga sama dengan jawaban iqamah. Ketika iqamah mengucapkan hayya 'alas shalah, inilah yang membedakan seorang penjawab iqamah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang membedakan lagi ketika seorang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka seorang menjawab dari iqamah itu dengan kalimat aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin. Inilah anak-anakku semuanya yang membedakan lafal iqamah dan jawaban iqamah. Selainnya Allahu Akbar dan asyhadu an la ilaha illallah kita jawab sama dengan lafal iqamah. Doa sesudah adzan ya, ini ada keutamaan anak-anakku semuanya. Sebelum kita melafalkan doa sesudah adzan, kita lihat dulu keutamaannya agar kita bersemangat dalam berdoa sesudah adzan. Yaitu keutamaannya ya, ketika adzan dikumandangkan, kita harus mendengarkan sampai selesai, menirukan dan menjawab setiap lafal-lafalnya. Setelah selesai, kita disunahkan untuk berdoa. Ini hadisnya anak-anakku, coba lihat. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah akhrajahu arba'ah. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta, yang artinya ya Allah ya Rabb, pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, solat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom atau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaat kelak. Inilah keutamaan doa setelah adzan. Baik anak-anakku, coba ini lihat ya. Inilah doa setelah adzan yang biasa kita dengar di masjid, di musola, setelah kita mau sholat zuhur, baik sholat asar, kita semuanya sudah mendengar. Bahkan anak-anakku semuanya kelas 2 sudah hafal, banyak yang sudah hafal. Ayo coba dilihat, kita baca bersama, yaitu Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Inilah anak-anakku doa setelah adzan. Tadi kita sudah belajar tentang doa sesudah adzan. Kemudian yang pertama tadi kita belajar lafal jawaban adzan, kemudian lafal jawaban iqamah, kemudian yang tadi adalah doa sesudah adzan. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari itu semuanya. Jadi kalau ini kesimpulannya, jika kita sudah belajar membahas mengenai adzan dan iqamah tadi, lafal jawaban adzan dan iqamah, serta doa sesudah adzan, jadi jangan lupa anak-anakku ketika mendengar adzan
berkumandang, segeralah mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Jangan lupa menjawab adzan karena ada keutamaan yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Kemudian berdoalah sesudah adzan anak-anakku semuanya karena ada keutamaan orang yang membaca doa. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari 3 lafal jawaban adzan, lafal jawaban iqamah, dan doa sesudah adzan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami itu, bisa mengerti dan mendapatkan kemanfaatan apa yang kita pelajari. Baik anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan sunnah bagi muadzin. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupi sampai di sini dulu. Sebelum Bapak tutup dengan salam, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, belajar terus dan semangat terus. Semoga sehat di musim yang seperti ini anak-anakku. Ayo kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.